Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini Ibu ingin menjelaskan atau ingin latihan soal terkait persiapan asesmen sumatif akhir tahun atau ASAT. Nah, untuk materi ASAT yang keluar ada 3 materi. Yang pertama asam dan basa, yang kedua itu adalah hidrolisis garam, dan yang terakhir adalah larutan penyangga atau buffer. Nah, sebelum kita memulai latihan soal, di sini ada catatan yang harus kalian notice. Nah, yang pertama, jika data yang tersedia itu adalah data garam aja, kalian cek nih, dia garamnya itu berasal dari apa? Asam kuat atau basa kuatkah, asam kuat basa lemahkah, asam lemah basa kuatkah, atau asam lemah dan basa lemah. Kalau misalnya dia berasal dari asam kuat sama basa kuat, maka garamnya itu tidak mengalami hidrolisis, sehingga bisa kalian simpulkan pH-nya sama dengan 7. Kalau misalnya dia terdiri dari asam kuat dan basa lemah, kalian bisa pakai rumus konsentrasi H+ sama dengan akar KW dibagi KB dikali konsentrasi garam. Yang dipakai di dalam konsentrasi garam adalah yang kationnya aja, yang muatannya positif. Untuk nilai KW itu dia selalu sama, yaitu 10 pangkat minus 14. Kalau misalnya yang terdiri adalah asam kuat sama basa lemah, dia itu mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Selanjutnya, kalau misalnya garamnya itu terdiri dari asam lemah dan basa kuat, maka pakai rumus konsentrasi OH- sama dengan akar KW dibagi Ka dikali konsentrasi garamnya. Konsentrasi garamnya yang dipakai adalah anionnya atau yang muatannya negatif. Kalau misalnya garamnya terdiri dari asam lemah dan basa kuat, maka dia mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Selanjutnya, kalau garamnya itu terdiri dari asam lemah dan basa lemah, maka dia pakai rumus konsentrasi H+ sama dengan akar KW dikali Ka dibagi Kb. Nah, karena dia terdiri dari asam lemah dan basa lemah, maka dia mengalami hidrolisis total atau sempurna. Pokoknya kalau dua-duanya baik asam atau basanya itu dua-duanya lemah, pasti dia mengalami hidrolisis total. Kalau hanya salah satunya, entah itu asamnya yang lemah atau basanya yang lemah, berarti dia mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Selanjutnya, jika data yang tersedia itu adalah asam lemah atau basa lemah, salah satunya ya, ditambah garamnya nih, maka kalian bisa pakai rumus buffer. Nah, rumus buffer itu ada 2, ada buffer asam sama buffer basa. Buffer asam itu rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugatnya yang berasal dari garam. Kalau buffer basa, rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugatnya dari si garam. Nah, untuk rumus buffer ini, dia satuan yang diminta adalah mol ya, berbeda dengan rumus hidrolisis yang diminta adalah konsentrasi, kayak gitu. Selanjutnya, catatan yang ketiga, jika data yang tersedia adalah asam ditambah basa, berarti kalian harus pakai perhitungan MRS, mula-mula reaksi setimbang. Nah, kalian lihat data pada saat keadaan setimbang atau sisa. Jika saat setimbang atau sisa, yang tersisa adalah asam kuat sama garamnya, berarti berlaku rumus konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Kalau yang tersisa pada saat setimbang adalah basa kuat dan garamnya, maka pakai rumus konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. Ini sama aja rumus asam kuat sama basa kuat biasa. Kalau yang tersisa adalah asam lemah dan garamnya, dengan catatan asamnya lemah, basanya lemah. Berarti dia pakai rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ini rumus asam lemah biasa. Kalau yang tersisa pada keadaan setimbang adalah basa lemah dan garamnya, dengan catatan dia asam lemah dan basa lemah, maka rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb.
rumus basa lemah biasa. Kalau misalnya pada saat timbang nih hanya tersisa garamnya aja, berarti pakai rumus hidrolisis. Kalau yang tersisa adalah asam lemah dan garamnya, berarti pakai rumus buffer asam. Dengan catatan salah satunya ada yang kuat nih. Kalau misalnya dia asam lemah, berarti basanya harus kuat. Nah, sedangkan buffer basa itu catatannya adalah kalau basanya lemah, asamnya adalah kuat. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. (200 ml larutan H2SO4 0,1 m dicampurkan dengan 100 ml larutan LiOH 0,2 m. Maka pH campurannya adalah, kita identifikasi dulu nih, di soal itu ada data apa aja sih? Nah, di sini itu ada data H2SO4. Kira-kira H2SO4 itu masuknya ke asam atau basa. Nah, kalian harus mengingat kembali nih teori Arrhenius. Teori Arrhenius itu bilang kalau misalnya asam itu adalah yang menghasilkan ion H+. Kalian bisa cek, biasanya asam itu diawali dengan huruf hidrogen atau huruf H di awalnya. Nah, di sini bisa kalian lihat di depannya itu ada huruf H, yang berarti dia bersifat sebagai asam. Selanjutnya di sini ada senyawa LiOH. Nah, LiOH dia termasuk asam atau basa. Kalau misalnya kalian ingat teori Arrhenius, menurut teori Arrhenius, basa adalah apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, biasanya basa itu ditandain dengan akhiran OH di belakang senyawanya. Di sini ada akhiran OH. Berarti dia sifatnya adalah basa. Nah, kita lihat ke catatannya nih. Kalau misalnya data yang tersedia kan di sini adalah asam sama basa ya. Kita cek di poin yang kedua ini. Jika data yang tersedia adalah asam plus basa, berarti kalian harus pakai MRS. Kita masuk ke rumus MRS. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, kalau misalnya mau pakai rumus MRS, data yang dimasukkan adalah dalam bentuk mol. Kita hitung dulu nih molnya. Kita hitung molnya H2SO4. Karena data yang tersedia adalah molaritas sama volume, berarti untuk mencari mol rumusnya adalah M dikali V. Molaritasnya 0,1. Volumenya adalah 200. Hasilnya adalah 20 milimol. Selanjutnya kita hitung molaritas LiOH. Rumusnya juga sama, molar dikali volume. Molaritasnya dia 0,2. Volumenya dia adalah 100. 0,2 dikali 100 hasilnya 20 milimol. Nah, data ini kalian masukkan pada keadaan M atau mula-mula. Mula-mula H2SO4 adalah 20. Mula-mula LiOH adalah 20. Kalau di sebelah kanan tanda anak panah, dia mula-mulanya belum ada. Nah, kita mulai tentukan reaksi pembatas. Gimana sih cara menentukan reaksi pembatas? Kita pilih angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah cara menghitungnya yaitu angka pada saat mula-mula dibagi dengan koefisiennya. H2SO4 kan dia di sini nggak ada angka apapun ya. Ini sama aja koefisiennya 1. 20 dibagi 1 hasilnya 20.
LiOH 20 dibagi 2 hasilnya 10. Yang lebih kecil adalah yang 10, berarti LiOH sebagai reaksi pembatas. Kita masukkan 10 dikali koefisien H2SO4, itu 10. 10 dikali koefisien LiOH 20, 10 dikali koefisien Li2SO4 positif 10, 10 dikali koefisien H2O plus 20. 20 dikurang 10 itu 10, 20 kurang 20 habis, 0 ditambah 10 adalah 10, 0 tambah 20 adalah 20. Oh iya, sebagai catatan, H2O bisa kalian abaikan aja. Yang jadi patokan adalah pada saat setimbang adalah asam, basa, atau garamnya. Kita cek nih pada saat setimbang. Yang tersisa itu ada data apa aja sih? Ada data H2SO4 sama Li2SO4. H2SO4, dia tadi termasuknya ke dalam asam. Nah, tapi kalian identifikasi dulu nih, dia masuknya asam kuat atau asam lemah. Kita cek di data soalnya. Yang lemah itu biasanya ditandain dengan data nilai Ka. Kalau yang asam, kalau basa ditandain dengan nilai Kb. Di soal nggak ada data nilai Ka nih, berarti H2SO4 itu termasuk ke dalam asam kuat. Kemudian Li2SO4. Kalau di sebelah kanan tanda anak panah kan hasilnya itu selalu garam dan air. Berarti Li2SO4 itu termasuk garam. Nah, udah dapet nih. Pada saat setimbang, data yang masih ada adalah asam kuat sama garamnya. Berarti kalian bisa pakai rumus yang ini. Kita masuk ke rumusnya. Konsentrasi H+ sama dengan A dikali MA. Nah, A-nya itu adalah indeksnya si H. H-nya tuh ada berapa? Di sini H-nya itu jumlahnya ada 2. Berarti 2 dikali molaritas A. Data yang tersedia pada saat MRS kan ini satuannya masih milimol ya, sedangkan yang diminta adalah molar. Berarti kalian hitung dulu molaritasnya. Molaritas A sama dengan rumusnya adalah mol dibagi volume total. Molnya itu adalah 10 milimol. Volume totalnya itu adalah volume asam ditambah volume basa. Volume asamnya itu 200, volume basanya itu 100. 200 ditambah 100 adalah 300. 10 dibagi 300 hasilnya adalah 3,33 dikali 10 pangkat min 2. Tinggal kalian masukkan di sini 3,33 kali 10 pangkat minus 2. 2 dikali 3,33 hasilnya adalah 6,66 10 pangkat min 2. Kalau udah dapet konsentrasi H+, kalian bisa langsung masuk ke rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log konsentrasi H+-nya adalah 6,66 dikali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah minus 2-nya pindah ke depan, jadi positif 2. Minus ketemu minus ya, positif. Dikurang log 6,66. Oke, untuk soal nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, soal nomor 1, 2 sama 3 dia senyawanya sama nih, sama-sama H2SO4 sama LiOH. Berarti kita bisa salin ulang. Kalau H2SO4 itu dia asam, LiOH dia basa.
Berarti kalau misalnya data yang tersedia adalah asam ditambah basa, berarti mau nggak mau pakai rumus MRS. Sebelum kita masuk ke rumus MRS, kita hitung dulu nih. Molnya H2SO4. M dikali V, molaritasnya itu 0,1 dikali volumenya 200, hasilnya 20 milimol. Mol LiOH, molaritas dikali volume sama dengan 0,2 dikali 200. Hasilnya adalah 40 milimol. Berarti dia pada saat mula-mula H2SO4-nya adalah 20 milimol, sedangkan LiOH adalah 40 milimol. Kita cari reaksi pembatasnya dulu. 20 dibagi 1, hasilnya adalah 20. 40 dibagi 2, hasilnya 20. Karena nilainya sama, berarti H2SO4 ataupun LiOH bisa menjadi reaksi pembatas. Sama aja nih kalian mau pakai yang mana. Misalnya ibu mau pakai si H2SO4. 20 dikali koefisien H2SO4, hasilnya minus 20. 20 dikali koefisien LiOH, berarti minus 40. 20 dikali koefisien Li2SO4. Oh ya, di sini belum ada ya. Hasilnya plus 20. 20 dikali koefisien H2O, hasilnya plus 40. 20 dikurang 20 habis, 40 dikurang 40 habis, 0 tambah 20, 20, 0 tambah 40, 40. Nah, dalam keadaan setimbang, ternyata yang tersisa hanya Li2SO4. Li2SO4 itu apa sih? Li2SO4 adalah garam. Kita cek ke sini, ke catatan yang tadi. Kalau misalnya yang tersisa hanya garam, berarti kalian pakai rumus hidrolisis ini, pakai rumus hidrolisis. Kita balik lagi ke atas. Di atas ini hidrolisis kan ada 4 macam nih. Ada asam kuat basa kuat, asam kuat basa lemah, asam lemah basa kuat, asam lemah basa lemah. Kita cek H2SO4 itu dia asam kuat atau asam lemah. H2SO4 adalah asam kuat karena dia tidak ada nilai Ka-nya. Kemudian LiOH dia termasuk basa kuat karena dia tidak ada data nilai Kb. Sehingga kalau misalnya dia asam kuat sama basa kuat, ntar ibu tandain yang ini. Kalau dia berasal dari asam kuat basa kuat, berarti dia tidak mengalami hidrolisis. Dia tidak mengalami hidrolisis. Tidak mengalami hidrolisis atau biasanya dia dikenal dengan istilah hanya mengalami hidrasi. Nah, karena dia berasal dari asam kuat ditambah basa kuat, maka pH-nya bisa langsung kalian sebut adalah 7. Kayak gitu. pH-nya sama dengan 7. Kemudian soal yang ketiga, karena datanya masih sama ya, masih sama-sama pakai H2SO4 sama LiOH, berarti di sini H2SO4 adalah asam kuat, LiOH adalah basa kuat. Kita hitung dulu molnya H2SO4. Molaritas dikali volume, molaritasnya adalah 0,1, volumenya adalah 200, hasilnya jadi 20 milimol. Kemudian molnya
LiOH sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,2, volumenya adalah 400. Hasilnya adalah 80 milimol. Kita buat MRS. Mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula H2SO4-nya 20, LiOH-nya adalah 80. Nah, kita cari dulu nih reaksi pembatasnya. 20 dibagi koefisien H2SO4, hasilnya 20. 80 dibagi koefisien LiOH, koefisiennya kan 2 ya, hasilnya 40. Kita pilih angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah yang 20. Selanjutnya, angka yang paling kecil dikaliin koefisien masing-masing. 20 dikali koefisien H2SO4, itu hasilnya 20. Oh iya, jangan lupa di sebelah kiri tanda anak panah tandanya selalu negatif ya. Kalau di kanan tandanya positif. 20 dikali koefisien LiOH. 20 kali 2 hasilnya 40. 20 dikali koefisien Li2SO4, hasilnya 20. 20 dikali koefisiennya H2O ada 2, hasilnya 40. Ini belum ada. 20 kurang 20 habis, 80 kurang 40 adalah 40. 0 ditambah 20 adalah 20, 0 tambah 40 adalah 40. Kita cek pada keadaan setimbang yang tersisa adalah 40 sama 20 nih. 40 itu punyanya LiOH, dia basa kuat. 20 itu punyanya Li2SO4, dia garam. Kita cek lagi ke catatan. Kalau pada saat setimbang yang tersisa adalah basa kuat dan garam, berarti kita masuk ke rumus OH- sama dengan B dikali MB. Ya. OH- sama dengan B dikali MB. Nah, karena kita belum punya nilai molaritas basanya, kita hitung dulu. MB sama dengan mol dibagi volume total. Molnya itu adalah 40 dibagi volume totalnya. Volume total asamnya itu 200. Volume asamnya itu 200, volume basanya itu 400, sehingga kalau di total adalah 600. 40 dibagi 600 itu hasilnya 6,67 kali 10 pangkat min 2. Wih, Ibu dulu, apakah benar 40 bagi 600? 40 bagi 600. Oh ya, 6,67 kali 10 pangkat min 2. Oke, benar. Nah, kita masukkan nilai B, OH. Jumlah OH-nya tuh ada berapa sih, indeks OH-nya? Di sini tuh cuman ada 1 nih. Yang dilihat setelahnya ya, indeks atau angka setelah OH-nya, bukan yang di depannya ini. Tuh. Bukan koefisiennya ya, tapi indeksnya. LiOH, jumlah OH-nya ada 1. MB-nya adalah 6,67 dikali 10 pangkat minus 2. Hasilnya berarti tetap 6,67 kali 10 pangkat minus 2. Kalau sudah dapat nilai OH-, lanjut ke POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Min log 6,67 kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya minus 2 ketemu minus jadi 2. Min log 6,67. Kalau sudah dapat nilai POH, kita lanjut ke pH sama dengan 14 dikurangin POH. 14 dikurang POH-nya adalah 2 min log 6,67. 14 dikurang 2 adalah 12, minus ketemu minus, positif log
6,7. Oke. Soal nomor 4. Sebanyak 8,2 gram CH3COONa dilarutkan dalam air sampai volumenya 100 ml. Jika KaCH3COOH adalah 10⁻⁻5, berapakah pH larutan tersebut jika ml-nya adalah 82? Nah, kita identifikasi dulu nih, ada senyawa apa aja sih? Di sini ada senyawa CH3COONa. CH3COONa itu masuknya ke asam, basa, atau garam. Nah, asam itu ditandain dengan diawali huruf H. Sedangkan ini kan CH ya, berarti dia bukan asam. Kemudian kita cek lagi nih, kalau basa itu ditandain dengan akhiran OH. Ini akhirannya Na, berarti dia bukan basa. Berarti CH3CONa dia termasuk ke dalam garam. Kalau misalnya udah tahu datanya itu garam, kita balik lagi nih ke catatan. Jika data yang tersedia garam, berarti kita pakai yang ini. Pakai rumus hidrolisis. Oke. Kita cek nih, selain kalau dia garam ada data apa lagi sih? Oh, ternyata di sini ada data Ka nih. Ada data Ka. Kita cek di catatannya. Rumus mana sih kira-kira yang ada data Ka-nya gitu? Oh, ternyata rumus yang OH-. Akar KW dibagi Ka dikali konsentrasi garamnya. Bu, kenapa nggak pakai rumus yang ketiga ini, Bu? Yang H+ sama dengan akar KW dikali Ka dibagi Kb. Nah, di rumus yang ketiga kita butuh nilai Kb, sedangkan di data itu hanya ada data Ka, sehingga yang tepat adalah rumus yang kedua. Berarti kita masukin rumusnya. Konsentrasi OH- sama dengan akar KW dibagi Ka dikali garamnya. Tapi garamnya itu adalah yang garamnya itu adalah yang anionnya. Nah, nilai KW kita udah tahu 10⁻⁻14. Nilai Ka-nya udah ada nih 10⁻⁻5. Nilai konsentrasi garamnya kita belum tahu. Jadi kita cari tahu dulu nih nilai konsentrasi garamnya. Gimana sih cara mencari konsentrasi garam atau molaritas garam? Kita cek dulu data yang tersedia tuh apa. Data yang tersedia ternyata adalah masanya garamnya nih 8,2 gram. Sama dia dilarutkan dalam air sampai volumenya 100 ml. Kalau misalnya data yang tersedia adalah massa sama ada data volume, berarti kalian bisa masuk ke rumus molaritas sama dengan gram dibagi ml dikali 1000 dibagi volume dalam satuan mili. Gramnya adalah 8,2. ml-nya itu adalah 82 dikali 1000 dibagi 100. 1000 bagi 100 masih sisa 10 ya. 8,2 dibagi 82 ini adalah 10. 10 ini sama ini bisa dicoret sehingga molaritasnya adalah 1 molar. Kita masukin. Oh ya, sebelum dimasukin kita cek lagi karena dia di sini yang diminta adalah anion, kita ionisasikan dulu nih. Di sini dulu. CH3COONa. Kalau terurai menjadi CH3COO- ditambah Na+. Nah,
Kalau di CH3COONA nilainya itu adalah 1 molar, yang ditanyakan anion nih. Anion itu berarti adalah CH3COO-. Berarti nilainya berapa? Karena koefisien CH3CONA itu 1, sama-sama 1 nih sama si CH3COO-, berarti molaritasnya juga sama juga 1 molar. Nanti kita masukin angka yang ini. Kita masukin ke rumus ini. Nilai KW itu adalah 10 pangkat minus 14. Nilai KA itu adalah 10 pangkat minus 5 dikali 1. 10 pangkat minus 14 dibagi 10 dikali 1 kan tetap ya 10 pangkat minus 14. Dibagi 10 pangkat minus 5. Berarti tinggal dikurang aja. Dia ke scroll. Tinggal kalian kurang aja. Minus 14 dikurang minus 5. Berarti sisanya 10 pangkat minus 9. Akar dari 10 pangkat minus 9 berapa sih? Tinggal kalian 9-nya bagi 2 aja. Minus 9 bagi 2 adalah 10 pangkat minus 4,5. Kalau udah dapat nilai OH-, konsentrasi OH-, kita lanjut ke POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Min log 10 pangkat minus 4,5. Nah, minus 4,5 ketemu minus, berarti hasilnya jadi positif ya, jadi 4,5. Kalau sudah dapat POH, kita lanjut ke pH. Rumusnya adalah 14 dikurangin POH. 14 dikurangin 4,5. Hasilnya adalah 9,5. Soal kelima, sebanyak 50 ml larutan HCl 0,1 m dicampur dengan 50 ml larutan NH4OH 0,1 m. Hitung pH campurannya. Kita identifikasi dulu. Di sini ada data apa aja sih? Di sini ada larutan HCl. Larutan HCl itu termasuk asam, basa, atau garam. Karena dia diawalin dengan huruf H di depannya, berarti dia termasuk asam. Nah, dia asam apa sih? Asam lemah atau asam kuat? Kita cek ada data nilai Ka enggak? Oh, enggak ada nih nilai Ka. Berarti dia adalah asam kuat. Kemudian di sini ada NH4OH. Nah, karena dia di belakangnya diakhiri sama OH, berarti dia adalah basa. Nah, basanya basa lemah atau basa kuat? Ternyata di sini ada nilai Kb nih. Berarti dia adalah basa lemah. Kalau misalnya data yang ada adalah, di bawah ada catatannya juga. Kalau data yang tersedia adalah asam sama basa, berarti kan dia pakai MLS nih. Asam basa, berarti dia pakai MLS. Kita bikin MLS. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, sebelum kita masuk ke MLS, kita hitung dulu molnya. Molnya HCl. Rumusnya sama, M dikali V sama dengan molaritasnya adalah 0,1, volumenya adalah 50. Hasilnya adalah 5 milimol. Selanjutnya ada molaritas NH4OH. Rumusnya sama, M dikali V. Molaritasnya itu 0,1, volumenya adalah 50. Hasilnya juga 5 milimol. Nah, kita masukin ke data HCl. Mula-mulanya adalah 5. NH4OH mula-mulanya juga 5. NH4Cl mula-mulanya belum ada. H2O mula-mulanya belum ada. Kita tentukan dulu yang mana yang sebagai reaksi pembatas. 5 dibagi koefisien HCl itu 5. 5 dibagi koefisien NH4OH itu 5. Karena angkanya sama, bisa kalian pilih bebas nih. Yang reaksi pembatasnya mau HCl atau mau NH4OH. Misalnya ibu mau yang ini.
5 dikali konsentrasi HCl, kali konsentrasi HCl, 5 dikali koefisien HCl, hasilnya 5. Oh ya, jangan lupa di sebelah kiri tandanya negatif. 5 dikali koefisien NH4OH, 5 juga tandanya negatif. 5 dikali koefisien NH4Cl, jadi 5 juga karena di sebelah kanan tanda anak panah positif 5. 5 dikali koefisien H2O, hasilnya juga 5. 5 kurang 5 habis, 5 kurang 5 habis. 0 tambah 5 itu 5, 0 tambah 5 itu 5. Nah, kita cek nih, pada keadaan setimbang yang tersisa adalah yang NH4Cl, dia adalah garam. Berarti kalau yang tersisa adalah garam, berarti pakai rumus hidrolisis. Kita cek kembali, kira-kira dia pakai rumus hidrolisis yang mana sih? Oh, ternyata dia ada data KB-nya nih. Kira-kira yang ada data KB yang mana sih? Yang H+ atau enggak yang H+ yang ini? Tapi kalau kalian notice, di sini tuh Ibu udah ngasih clue nih. Di sini ada asam kuat sama basa lemah. Nah, kalau yang asam kuat sama basa lemah, berarti dia pakai rumus yang ini. Pakai rumus konsentrasi H+ sama dengan akar KW dibagi KB dikali konsentrasi garamnya. Nah, karena nilai KW-nya itu selalu sama, 10 pangkat minus 14, KB-nya udah ada, 10 pangkat min 5, konsentrasi garam kita belum dapat nih. Berapa? Kita hitung dulu konsentrasi garamnya di sebelah sini deh. Konsentrasi garamnya. Cara mencari konsentrasi garamnya adalah mol dibagi volume total. Molnya itu adalah 5. Volume totalnya adalah 50 ditambah 50. Hasilnya adalah 100. 5 dibagi 100 hasilnya 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, catatan G di sini kan yang diminta adalah kationnya ya. Berarti kita ionisasikan dulu nih si NH4Cl, si garamnya. Kalau terurai kan menjadi NH4+ ditambah Cl-. Si NH4+ sudah dapat nih nilainya 5 kali 10 pangkat min 2. Yang dimau adalah si kationnya. Kation kan yang ion yang bermuatan positif ya. Kita lihat nih perbandingan koefisiennya. Oh, ternyata perbandingan koefisien NH4Cl sama NH4 tuh sama-sama 1. Sehingga molaritas atau konsentrasi NH4+ juga sama, 5 kali 10 pangkat minus 2. Kita masukin ke rumus ini. KW-nya itu selalu 10 pangkat minus 14. KB-nya itu 10 pangkat minus 5 kali 5 kali 10 pangkat minus 2. Kita ke bagian bawah sini. 5 dikali 10 pangkat minus 14 dikali 10 pangkat min 2, berarti kan ditambah ya, hasilnya 10 pangkat minus 16 dibagi 10 pangkat minus 5, berarti itu sama aja 10 pangkat minus 16 dikurangin minus 5, 10 pangkat min 5, min 11, 10 pangkat minus 11. Nah, kalau angkanya nggak bagus, misalnya akar 5 nih, kalian nggak tahu berapa angka pastinya berapa, kalian salin ulang aja akar 5. Nah, 10 pangkat min 11-nya bisa kalian akarin. Bisa kalian hitung. Akar dari 10 pangkat minus 11, berarti min 11-nya tinggal kalian bagi 2. Min 11 bagi 2 adalah 5,5. Kalau udah dapat nilai konsentrasi H+, bisa langsung masuk ke rumus pH. pH sama dengan min log, kita masukin angkanya ya, karena tempatnya udah nggak muat, 5 kali 10 pangkat minus 5,5. Si pangkatnya minus 5,5 dikali minus di depan, hasilnya tetap hasilnya jadi positif 5,5.
Sisanya tinggal kalian salin ulang. Min log akar 5. Oke. Soal nomor 6. Jika KA HCN 4,9 kali 10 pangkat minus 10 dan KB NH 4OH sama dengan 10 pangkat minus 5, hitunglah pH NH 4CN 0,1 molar. Nah, untuk soal nomor 6, di sini tuh ada data KA, ada data KB. Nah, kalau kalian lihat di catatan, ini masuknya adalah garam. Karena yang diminta adalah hitunglah pH NH 4CN. NH 4CN itu adalah garam. Kenapa garam? Karena yang tadi udah Ibu sebutkan, kalau asam kan depannya diawalin H ya, ini depannya diawali huruf N. Terus kalau basa kan akhirannya OH, ini akhirannya CN. Berarti dia kan garam. Nah, tinggal kalian cek kembali dia termasuk garam yang mana nih. Karena dia di sini ada nilai Ka, berarti kan HCN itu adalah asam lemah. Kemudian ada nilai Kb, berarti NH4OH adalah basa lemah. Berarti kalian pakai rumus yang ini. H plus sama dengan akar KW dikali KA per KB. KW-nya itu nilainya sama 10 pangkat minus 14. KA-nya itu nilainya 4,9 kali 10 pangkat minus 10. KB-nya itu adalah 10 pangkat minus 5. 4,9 nya kita salin ulang. 4,9 10 pangkat minus 14 dikali 10 pangkat minus 10. Berarti kan ditambah ya, 10 pangkat minus 24. 10 pangkat minus 24 dibagi 10 pangkat minus 5. Berarti 10 pangkat minus 19. Nah, supaya angkanya bagus, bisa kalian ubah nih jadi 49 kali 10 pangkat minus 20. Kan? Sama aja ya, akar dari 4,9 kali 10 pangkat minus 19 sama aja kayak akar dari 49 kali 10 pangkat minus 20. Hasilnya adalah akar dari 49 itu adalah 7. Akar dari 10 pangkat minus 20, tinggal minus 20 nya kalian bagi 2, minus 10. Udah dapat nih nilai H plusnya. Berarti kita lanjut ke pH sama dengan min log konsentrasi H plus min log 7 kali 10 pangkat minus 10. Pangkatnya minus 10 ketemu minus di depan yang log, jadinya 10 min log 7. Oke. Soal ke-7. Ke dalam 1 liter air dilarutkan 0,5 mol CH3COOH. CH3COOH Ka-nya itu adalah 10 pangkat minus 5 dan 0,1 mol CH3COONA. Larutan yang terjadi mempunyai pH. Kita identifikasi dulu nih, data yang tersedia tuh apa? CH3COOH. Kira-kira dia asam, basa, atau garam? Nah, kalau ngelihat dari aturan yang sebelumnya, kalau basa itu ditandain OH, kan di sini diakhirin OH ya. Nah, tapi ini tuh tidak berlaku pengecualian. CH3COOH itu adalah asam. Nah, bisa kalian cek juga di sini karena ada nilai Ka-nya. Ka itu kan adalah konstanta atau tetapan. A-nya ini adalah asam gitu. Konstanta atau tetapan asam, sehingga CH3COOH itu termasuknya adalah asam lemah atau kuat karena ada nilai Ka,
berarti dia adalah asam lemah. Kemudian di sini ada CH3COONA. Dia di depannya bukan diawali H, berarti bukan asam. Dia akhirannya bukan OH, berarti bukan basa. Sehingga CH3CONA adalah garam. Kita balik lagi ke catatan. Nah, yang ini di poin nomor yang kedua. Jika data yang tersedia itu kan tadi asam lemah ya. Yang ini asam lemah sama garam. Berarti dia pakai rumus buffer. Buffer mana yang dipakai? Karena dia adalah asam, data yang tersedia adalah asam, berarti menggunakan buffer asam. Pakai rumus buffer asam. H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugat. Nah, basa konjugat tuh apa sih? Basa konjugat itu dia dari garam. Nih, si CH3CONA kalau terionisasi kan menjadi CH3CO- ditambah Na+. Kalian ingat konsep teori asam basa Bronsted-Lowry? Kalau menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, yang termasuk basa konjugat adalah si CH3CO-. Biasanya ditandain dengan ion negatif. Berarti dia adalah basa konjugatnya. Atau cara mudahnya adalah ini, yang lemahnya kan di sini ada CH3COOH. Dia lebih miripnya kemana? Ke CH3CO- atau ke yang Na+? Kan lebih miripnya ke CH3CO- ya. Karena CH3COH itu asam lemah, berarti kan kalau menurut teori Bronsted-Lowry pasangan sampingnya adalah basa konjugatnya. Kalau misalnya CH3CONA itu dia 0,1 mol, molnya CH3CO- itu berapa? Karena koefisiennya sama nih, sama-sama 1 di depannya. Karena nggak ada, kalau nggak ditulis kan berarti dia koefisiennya 1 ya. Sehingga molnya CH3CO- juga sama kayak molnya CH3CONA, yaitu 0,1 mol. Sehingga bisa kalian masukin nilai Ka-nya itu adalah 10⁻⁵. Mol asam lemahnya ini adalah 0,5. Mol basa konjugatnya adalah 0,1. 0,5 bagi 0,1 itu kan hasilnya 5 ya. Sehingga jawabannya adalah 5 kali 10⁻⁵. Kalau udah dapet konsentrasi H+, masuk ke rumus pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log 5 kali 10⁻⁵. Minus 5 ketemu min, hasilnya positif 5. Tinggal salin ulang, min log 5. Soal nomor 8. 25 ml larutan H2SO4 0,1 m dicampurkan dengan 50 ml larutan NH4OH 0,2 m. Maka pH campurannya adalah, kita identifikasi dulu ada data apa aja. Di sini ada H2SO4. H2SO4 dia depannya diawali huruf H. Berarti dia adalah asam. Asam kuat atau asam lemah? Karena nggak ada nilai Ka, berarti dia adalah asam kuat. Selanjutnya ada NH4OH. Akhirannya diakhirin oleh OH, berarti dia basa. Basa kuat atau basa lemah? Karena di sini ada nilai Kb, maka dia adalah basa lemah. Karena data yang tersedia adalah asam kuat sama basa lemah, asam sama basa, maka dia harus pakai cara MRS.
sebelum kita masuk ke MRS, kita hitung dulu nih molnya H2SO4 sama molnya NH4OH. Rumusnya adalah molar dikali volume. Molaritasnya adalah 0,1. Volumenya adalah 25. 0,1 kali 25 adalah 2,5 milimol. Selanjutnya mol NH4OH sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya adalah 0,2. Volumenya adalah 50. 0,2 dikali 50 hasilnya adalah 10 milimol. Kita masukkan H2SO4 itu adalah 2,5, NH4OH adalah 10, NH4 2 kali SO4 belum ada, H2O belum ada. Kita tentukan reaksi pembatasnya dulu. 2,5 dibagi koefisien H2SO4. Hasilnya sama, 2,5. 10 dibagi koefisien NH4OH. 2, 10 bagi 2, 5. Pilih angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah 2,5. Berarti 2,5 dikali koefisien H2SO4 itu adalah minus 2,5. 2,5 dikali koefisien NH4OH berarti dia adalah plus 5. 2,5 dikali koefisien NH42SO4, NH4 2 kali SO4 dia plus 2,5. 2,5 dikali koefisien H2O berarti ini plus 5. 2,5 dikurang 2,5 habis, 10 ini tambah salah. Sebelah kiri kan tandanya negatif. 10 dikurang 5 adalah 5. 0 tambah 2,5 adalah 2,5. 0 tambah 5 adalah 5. Kita cek pada keadaan setimbang. Yang tersisa adalah 5 milimol punyanya NH4OH sama 2,5 milimol punyanya NH42SO4. NH4OH tadi adalah basa lemah. Yang ini adalah garam. Kita cek ke catatan, kalau yang pada saat setimbang adalah basa lemah sama garamnya, dengan catatan dia asamnya kuat, berarti dia adalah pakai rumus buffer basa. Pakai rumus buffer basa. Buffer basa tuh yang mana sih? Yang ini. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugatnya. Kb-nya itu nilainya adalah 10 pangkat minus 5. Mol basa lemahnya adalah 5. Nah, mol asam konjugatnya kita belum ngitung, kita cari tahu dulu. NH42 kan basa konjugatnya dari garamnya ya. Berarti kita uraikan dulu nih, NH42 kali SO4 kalau teruraikan menjadi 2-nya ini pindah ke depan jadi 2NH4 plus ditambah SO4 2-. Kira-kira nih NH4OH itu lebih miripnya sama yang mana? Sama NH4 plus atau sama SO4 2-. Ternyata dia lebih miripnya sama si NH4 plus. Kalau NH4 2 kali SO4 aja nilainya 2,5, berarti nilainya si 2NH4 plus adalah 2 kalinya. Berarti 2 dikali 2,5 hasilnya adalah 5 milimol. Berarti di sini dia jadi 5 milimol. 5 bagi 5 habis, hasilnya adalah 10 pangkat minus 5. Kalau udah dapat konsentrasi OH-, kita lanjut ke POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH-
min log 10 pangkat minus 5. Si minus 5 ini ketemu negatif, jadi hasilnya adalah 5. Kalau udah dapat pOH, kita ke pH-nya. pH sama dengan 14 dikurang pOH. 14 dikurang 5, hasilnya adalah 9. Soal nomor 9. 100 ml larutan HCN 0,1 M, Ka-nya adalah 7,2 kali 10 pangkat min 10, dicampurkan dengan 50 ml larutan NH4OH 0,1 M, Kb-nya adalah 10 pangkat minus 5. Maka pH campurannya adalah kita cek dulu di sini ada kita cek dulu di sini ada data apa aja. Di sini ada larutan HCN. Karena dia diawali sama huruf H di depannya, berarti dia adalah asam kuat atau asam lemah. Karena di sini ada data nilai Ka, berarti dia adalah asam lemah. Selanjutnya, di sini ada NH4OH. Karena akhirannya adalah OH, berarti dia kan basa. Basa apa nih? Karena dia di sini ada nilai Kb, berarti dia basa lemah. Kalau data yang tersedia adalah asam sama basa, berarti kalian harus pakai MRS. Oh, belum Ibu tulis persamaan reaksinya. Kita bikin MRS-nya dulu. Warna hitam deh. HCN ditambah NH4OH menjadi NH4CN plus H2O. Karena soal nomor 9 sama 10 senyawanya sama, kita copy, kita paste sini aja. Karena dia datanya adalah asam sama basa, berarti kan pakai MRS ya. Mula-mula reaksi setimbang. Sebelum kita masuk ke mula-mula reaksi setimbang, kita hitung dulu molnya HCN. Molnya HCN M dikali V. Molaritasnya adalah 0,1. Volumenya adalah 100. 0,1 kali 100 adalah 10 milimol. Kemudian molnya NH4OH. M kali V. Molaritasnya adalah 0,1, volumenya adalah 50, hasilnya adalah 5 milimol. HCN itu mula-mulanya adalah 10, NH4OH mula-mulanya 5, NH4CN belum ada, H2O belum ada. Kita tentukan reaksi pembatasnya. 10 dibagi koefisien HCN, hasilnya 10. 5 dibagi koefisien NH4OH, hasilnya 5. Yang lebih kecil adalah yang 5. Berarti 5 dikali koefisien HCN itu minus 5. 5 dikali koefisien NH4OH minus 5. 5 dikali koefisien NH4CN plus 5. 5 dikali koefisien H2O plus 5. 10 kurang 5 itu 5. 5 kurang 5 itu habis. 0 tambah 5 itu 5. 0 tambah 5 itu 5. Kita cek pada saat setimbang, yang tersisa adalah HCN sama NH4CN. HCN itu adalah asam lemah, NH4CN adalah garam. Kita balik ke catatan yang tadi. Kalau yang tersisa adalah asam lemah sama garam, kan ada dua kemungkinan nih. Bisa kemungkinan yang ini sama bisa kemungkinan yang ini. Nah, kita cek kembali. Di sini kan yang
di sini kan yang tersedia itu data yang ada tuh asam lemah sama basa lemah ya. Berarti bisa pakai rumus yang ini. Asam lemah sama garamnya. Karena dengan catatan dia asam lemah sama basa lemah. Jadi kalau buffer itu atau penyangga itu harus ada yang kuatnya. Kalau dua-duanya lemah, berarti pakai rumus asam lemah biasa atau basa lemah biasa. Kalau pada saat setimbangnya yang tersisa yang asam lemah atau yang basa lemah. Karena yang tersisa adalah asam lemah sama garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, berarti dia pakai rumus asam lemah biasa. H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Nilai Ka-nya adalah 7,2 kali 10 pangkat min 10. Molaritas asamnya adalah, belum ada ya, kita hitung dulu sini. Molaritas asamnya adalah mol dibagi V total. Jadi kalau molaritas asam bukan yang dipakai bukan si 0,1 ya, karena dia udah bercampur, berarti harus pakai yang mol dibagi V total. Mol yang tersisa adalah kan 5 nih, si HCN. Dibagi volume total. Volume totalnya itu 100 ditambah 50. Hasilnya adalah 150. 5 jangan di sini. 5 bagi 150 hasilnya adalah 3,33 ya. 3,33 kali 10 pangkat min 2. Wait, kita cek kalkulator dulu. Lima bagi 150. Iya benar. 3 kali 33 kali 10 pangkat min 2. 3,33 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kalau misalnya dirasa angkanya nggak bagus, kalian bisa pakai pendekatan aja nih. Atau nggak bisa kalian inin aja. 7,2 kali 3,33. 7,2 kali 3,33 10 pangkat min 10 kan kali 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 16 min 12. Akar dari 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat min 6. Kalau kalian bingung boleh kayak gini, atau kalau kalian mau hitung juga boleh. Misalnya kita hitung 7,2 kali 3,33 itu adalah sekitar 24 kali 10 pangkat min 12. Akar dari 24 itu kan 2 akar 3 ya. 2 akar 3 kali 10 pangkat min 6. Kalau udah dapet konsentrasi H+, kalian bisa langsung ke pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log 2 akar 3 kali 10 pangkat min 6. Si min 6 nya ini ketemu min kan jadi positif ya, jadi 6 min log 2 akar 3. Soal terakhir nomor 10. Karena dia sama kayak soal nomor 9 ya, udah ketahuan dia di sini larutan HCN-nya itu adalah asam lemah
kemudian NH4OH-nya itu adalah basa lemah, berarti harus pakai rumus MLS. Kita hitung dulu molnya HCN. M dikali V, M-nya itu 0,1 dikali 100, hasilnya 10 milimol. Molnya NH4OH itu M dikali V, 0,1 dikali 200, hasilnya 20 milimol. HCN itu mula-mulanya 10, NH4OH itu 20, ini belum ada. Kita cari reaksi pembatasnya. 10 dibagi koefisien HCN itu 10, 20 dibagi koefisien NH4OH ini 20. Yang lebih kecil adalah yang 10. Berarti 10 sebagai reaksi pembatas. 10 dikali koefisien HCN minus 10, 10 dikali koefisien NH4OH minus 10, 10 dikali koefisien NH4CN plus 10, 10 dikali koefisien H2O plus 10. 10 dikurang 10 habis, 20 kurang 10 adalah 10, 0 tambah 10 adalah 10, 0 tambah 10 adalah 10. Sehingga pada saat timbang, yang tersisa adalah NH4OH, dia basa lemah, sama NH4CN, dia garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Karena dia berasal dari asam lemah basa lemah, yang tersisa adalah basa lemah, berarti dia pakai rumus basa lemah biasa, yang OH- sama dengan akar dari KB dikali MB. Nilai KB-nya adalah 10 pangkat minus 5. Nilai KB-nya 10 pangkat minus 5. Nilai MB-nya belum ada. Cara mencarinya sama, MB sama dengan mol dibagi volume total. Molnya itu adalah 10. Molnya NH4OH pada saat timbang 10. Volume totalnya adalah 100 ditambah 200 adalah 300. 10 dibagi 300 adalah 3,33 kali 10 pangkat minus 2. Kita masukin di sini 3,33 kali 10 pangkat minus 2. Kalau kalian bingung akar dari 3,33 itu berapa, tinggal kalian salin ulang. Akar dari 3,33 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 7. Akar dari 10 pangkat min 7 tinggal min 7-nya bagi 2. Min 3,5. Kalau udah dapat konsentrasi OH-, lanjutnya ke POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Min log akar 3,33 kali 10 pangkat min 3,5. Min 3,5 kali min di depan hasilnya jadi 3,5. Tinggal kalian salin ulang. Min log akar 3,33. Kalau udah dapat pH, kita masuk ke pH. pH sama dengan 14 dikurangin pOH. 14 dikurangin 3,5 min log akar dari 3,33. 14 kurang 3,5 adalah 10,5. Minus ketemu minus, jadinya positif. Log akar dari 3,33. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa personal chat ke Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Oh iya, semoga sukses asatnya.